Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjalan ikutin belanja ke pasar Saya Pancur. Inilah keadaan kondisi pasar Saya Pancur. Kita mengambil fotonya dari luar saja, videonya, karena saya jarang mengambil kegiatan-kegiatan dalam pasarnya. Saya hanya mengambil kondisi area-area di luar pasar, karena yang pertama dilihat adalah tempat parkir dan juga biaya parkir. Tapi di sini saya sudah kelihatan tidak ada lagi biaya parkir di Saya Pancur ini, karena tidak ada kelihatan lagi tukang parkir. Jadi kita mungkin dengan tidak adanya tukang parkir, sehingga untuk menarik konsumen berbelanja di pasar Pancur. Memang kalau bagi ibu memang 2.000 3.000 mereka juga menghitung untuk berbelanja, apalagi sedangkan aja harga barang, contohnya aja di Indomaret harga susu 10.500, di Alfamart di sampingnya 10.000, dia akan pergi ke Alfamart. Itu contohnya, karena 500 perak pun ibu juga dihitung, kecuali bapak-bapak tidak menghitung uang itu, tapi ibu itu sangat dihitung. Jadi makanya dengan adanya biaya tambahan parkir motor 2.000 3.000, sehingga membuat ibu tidak akan mengunjungi pasar tersebut. Memang dilema sekali, kalau ada area itu parkir, pengunjungnya juga akan sedikit sepi dikarenakan ada biaya tambahan. Jadi itu memang sudah lumrah, makanya di beberapa daerah, di beberapa tempat mereka membebaskan biaya parkir supaya pengunjungnya ramai datang. Inilah yang saya lihat di beberapa tempat di Tanjung Priayu ini, di pasar besarnya Bida Ayu juga tidak dikenakan biaya parkir, sehingga pengunjung ramai datang. Itulah sebabnya di area-area tersebut tidak dikenakan biaya parkir. Tapi di pasar Saya Pancur ini saya baru tahu hari ini bahwasanya tidak ada lagi pemungutan parkir, dan juga orang-orang yang bekerja sebagai tukang parkir, jukirnya sudah tidak kelihatan lagi. Dan juga saya melihat pengunjungnya juga lumayan ramai. Biasanya ada tukang parkir, pengunjungnya tidak seramai ini. Jadi makanya saya ambil video ini, walaupun durasinya cuma 10 menitan, karena saya melihat beginilah trik-trik apa yang harus dilakukan oleh pengelola pasar kalau pengen pasarnya tetap berjalan sedini rupa atau tetap berjalan sesuai rule-nya, karena ini bersentuhan sama ibu-ibu dan mereka memang bukan tidak mau membayar parkir, tetapi kondisi ekonomi yang sangat-sangat menyedihkan. Karena kalau dilihat dari biaya harga barang dengan pendapatan atau gaji UMR tidak menutupi per bulannya dengan anak yang bersekolah 2 atau 3 orang. Karena kalau dilihat lagi dengan sewa rumah yang standar saja itu sudah memakan 1 jutaan ke atas, paling murah 800.000. Itu kalau ada.
tapi rata-rata 1 juta ke atas kalau di Tanjung Priayu ini, terkecuali kalau di dalam, contohnya kayak perumahan-perumahan yang jauh masuk ke dalam itu masih bisa 600-700, tetapi berbelanja sangatlah jauh. Jadi makanya kalau dengan gaji itu kita hitung 1 juta, biaya sekolah anak, makan, memang tidak ada masa depan bagi seorang buruh. Kita lihat sendiri, akumulasi sendiri dengan biaya dan harga barang sekarang. Ditambah lagi dengan adanya suatu pekerjaan atau parkir lagi, makanya pasar menjadi sepi. Makanya pengelola pasar selalu melihat ini, makanya dia membuat bebas parkir. Makanya saya mengambil video ini karena kelihatannya pengunjung juga lumayan ramai di area Sepancur hari ini. Jadi saya mengharapkan di tempat-tempat lain juga bisa membebaskan uang parkir sehingga areanya atau tempatnya bisa dikunjungi ramai orang. Kalau tidak, ada yang mengunjung tapi sedikit. Oleh karena itu perlulah dilihat, diperhatikan kembali supaya pengunjungnya ramai. Dan juga kita melihat di area besar atau pembisnis yang besar, contohnya kayak di Indogrosir saja mereka masih membebaskan parkir. Kenapa? Mereka bagaimana caranya pengunjung itu ramai? Karena parkir kalau di area-area tersebut adalah 5 ribuan. Apabila dia menggunakan biaya 5.000, orang akan sepi pengunjung dan mereka hanya sedikit yang parkir di dalam. Bahkan tempat mereka pun menjadi agak sepi karena orang berpikir 2 jam kalau belanja di mall kayak di Indogrosir 2 jam tidak mungkin selesai. Jadi di atas 2 jam berarti orang ini sudah membayar parkir di rata-rata 10 ribuan. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, 10.000 mereka sudah bisa untuk membeli sekali makan siang. Karena rata-rata satu bungkus nasi berkisar 15.000 sampai 20.000. Jadi dengan uang parkir 10.000 lebih bagus dia mengunjungi daerah yang tidak ada parkirnya. Dan juga mereka akan berbelanja di sana karena 10.000 itu bisa untuk menutupi satu kali makan. Itulah cara-cara orang-orang kalau di kalangan atas berbisnis supaya pengunjungnya ramai. Terkecuali mal-mal yang besar masih mereka mengenakan uang parkir karena parkir ini termasuk pemasukan Despenda Batam. Jadi itu halnya. Makanya sekarang kebanyakan area-area pasar tradisional mereka tidak menggunakan uang parkir. Jadi itulah ya, kita lihat hari ini banyak. Biasanya saya belanja di sini sepi, pengunjungnya kurang, parkirnya gampang. Hari ini parkirnya agak susah, mungkin setiap harinya sudah begini. Makanya kita mengharapkan tempat-tempat lain juga akan menerapkan sistem begini, dan kita juga tidak tahu apakah mereka sudah harus berlangganan bayar setiap bulannya. Jadi itu yang saya dapat ambil hari ini kegiatan saya. Terima kasih dan
juga ada beberapa area-area dan produk-produk, sehingga kalau pengunjungnya ramai, orang promosi barang pun menjadi ada. Inilah kita lihat ada satu area mereka mempromosikan minuman, karena kalau kita lihat ini mereka mempromosikan minuman dikarenakan banyaknya pengunjung. Kalau pengunjungnya sedikit, mereka tidak akan membuka stand begini, dikarenakan ini juga mereka harus bayar. Tapi karena pengunjungnya ramai, mereka datang untuk mempromosikan barang mereka. Inilah, jadi ini sedikit cuplikannya. Apabila daerah tersebut mau ramai pengunjung, haruslah pertama yang dilakukan adalah bebas parkir. Jadi terima kasih, sampai jumpa video-video saya selanjutnya. Dan juga bagi teman-teman yang senang atau suka, jangan lupa di subscribe dan di like video ini supaya mendapat video-video dan info-info terbaru dari channel ini. Karena apabila saya berpergian, saya selalu membuat video supaya ada rute-rute jalan. Mungkin yang di luar Batam pengen jalan-jalan ke Batam, tahu tempat-tempat dan area-area yang harus kita kunjungi. Apalagi daerah Batam adalah daerah pesisiran, banyak pantai yang harus dikunjungi. Nanti saya akan buat berapa waktunya kalau kita bepergian ke pantai-pantai di area Batam dan di jembatan seperti di Barelang. Nanti saya akan kasih video full berapa jam kita menempuh jalannya. Terima kasih, sampai jumpa video-video berikutnya.